Yo, balik lagi bareng Andrew di channel MMTV. Jadi kali ini gue mau kasih info ya tentang satu hal yang dianggap sepele gitu, disepelekan ya bagi kalian yang mau apply visa US. Nah, hal ini tuh sering banget disepelein gitu. Jadi hal ini sebenarnya hal yang dasar ya. Tapi orang-orang sepelein gitu loh. Jadi hal ini adalah kalian mengecek sebelum kalian wawancara interview. Jadi kan kalian dikasih DS 160 gitu ya. DS 160 bahan interview, data diri kalian. Di situ ada nama, pekerjaan, tujuan wisata, kota apa, cap, sekolah, data orang tua, pokoknya semua DS 160 kalian tahu lah pasti. Jadi pada saat kalian nge-apply itu kalian harus mendapatkan yang namanya DS 160. Dan dari MM Tour pasti dikasih ya. Walaupun ada di tour lain gue juga nggak ngerti gitu. Nggak ngerti kenapa DS 160 tuh nggak pernah ada yang nggak dikasih gitu. Ada yang nggak dikasih ke yang mau wawancara gitu. Harusnya dikasih satu. Jadi orang-orang ini sebelum wawancara, khususnya bagi orang yang pertama kali nge-apply visa, dikasih DS 160, disuruh cek dan perhatiin, dan kalau mau ada yang salah mau diralat ya silakan bilang. Nah, itu rata-rata mereka pada nggak perhatiin. Nah, kecuali kalau yang udah pernah gagal sekali, yang mau ngeplay kedua kali atau ketiga kalinya dia baru perhatiin. Tapi yang baru pertama kali ngeplay biasanya suka nggak perhatiin ini DS 60. Nah, kalian harus perhatiin ini DS 160 itu harus cek. Jadi setiap kali DS 60 160 itu jadi, gue selalu kasih ke orang ke yang apply atau ke semuanya lah. Itu kalian harus dicek apakah sudah benar atau ada yang salah atau mau diralat gitu. Itu selalu gue kasih dan selalu gue suruh untuk ngecek gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang nggak ngecek gitu. Jadi kadang-kadang udah dikasih ya udah mereka nggak ngecek sama sekali. Ya udah, atau nggak bilang oke oke udah benar. Nah, tapi nggak dicek secara keseluruhan gitu loh. Kenapa harus dicek? Oke, pertama nih, kenapa harus dicek? Karena satu, jadi DS 160 itu kan kalian bikinnya kan melalui kuesioner ya. Jadi gue pas sebelum ngisi DS, gue ada kasih kuesioner dulu. Kuesioner, nama segala macam, form gitu. Nah, itu kalian kan ngisi itu data diri kalian. Nah, lalu kalian kirim balik ke gua dan gua bikin DS 160 dari panduan dari kuesioner itu. Nah, kenapa harus dicek? Karena satu, kadang-kadang kalian ngisi kuesioner itu ada yang salah. Jadi kadang-kadang kalian ngisi kuesioner ada yang salah juga. Mungkin kalian salah isi, atau mungkin kan kuesioner kan banyak tuh pertanyaannya. Mungkin kalian pusing salah isi. Salah ya, itu wajar, manusiawi. Makanya kalian setelah DS-nya jadi, kalian harus cek lagi, ngecek lagi keseluruhan gitu. Ceknya yang mendetil gitu, jangan cuma asal cek, tapi yang satu kata, satu baris per satu baris. Jadi harus dicek, itu yang pertama. Karena kita ngisi kuesioner ya bisa bisa juga salah. Oke, kedua, kenapa kalian harus ngecek? Ya karena yang ngisi DS gitu kan, jadi kan yang di itu kan yang apply kan banyak tuh ya, perharinya banyak gitu ya. Kadang-kadang satu hari bisa 5, 6, 7, 10, 15 juga pernah gitu. Jadi banyak sekali, dan gue nggak mungkin kerjain DS sendiri gitu loh. Jadi gue pasti kerjain DS itu nggak mungkin sendiri, bisa mati gue kalau ngerjain DS sendiri. Jadi kalau yang ngerjain DS itu ya ada karyawan gue, karyawan MM Tour gitu ya. Jadi rata-rata sih gue ada sih udah nggak pernah bikin DS ya. Jadi yang bikin pasti karyawan MM Tour. Nah, yang karyawan MM Tour kan namanya manusia gitu ya. Manusia bisa salah. Gue pun juga bisa salah. Kadang gue ngisi DS juga kadang-kadang kalau ke ngejelimet gitu bisa salah ya, makanya itu kalian harus cek gitu. Nah, setelah kalian cek ya, misalnya ada yang salah atau kalian mau ganti, mau diralat ya, kalian tinggal info gua, kok yang ini yang salah mau diganti kok, yang ini mau diralat gitu. Jadi kalian harus tetap cek gitu ya. Jadi jangan menyerahkan semuanya dengan MM Tour, langsung nggak menyerahkan semuanya dengan MM Tour gitu loh. Jadi harus ada cek juga, cek and recheck. Nah, biasanya jeleknya itu orang-orang yang yang ngecek itu setelah di visanya ditolak, dia baru ngecek gitu, ada yang salah di sini, oh ada salah di sini nih, baru ketahuan ada salah di sini. Ya udah terlambat gitu. Ngeceknya ya sebelum interview, bukan sebelum interview baru ngecek, pas udah ditolak baru ngecek, ya udah telat. Makanya itu penting sekali ya ngecek DS itu ya. Dan kalau misalnya ada yang nggak ngerti, misalnya nih
emang ini isinya begini ya, bukannya begini harusnya ya. Misalnya kalian punya pandangan yang berbeda gitu ya, kalian harus kabarin gua, harus bilang gitu. Nanti biar gue jelasin, oh begini begini begini. Jadi semua yang salah dicek, ada yang salah dibetulin. Kalau misalnya ada yang bingung mau ngisi apa, ada apa untuk ngisi ini apa, ya kalian harus tanya gua gitu, harus tanya. Pokoknya harus inilah, semuanya harus jelas gitu. Jadi sebelum disubmit, kalian harus bener-bener udah dicek dan ulang, secara berulang-ulang, ngeceknya ulang-ulang gitu. Nah, jadi apa yang udah disubmit itu adalah yang kalian bawa ke kedutaan dan udah nggak bisa diganti gitu. Nah, jadi jangan ngecek pas udah selesai interview baru ngecek gitu, udah terlambat lah, udah ditolak ya baru ngecek ya udah telat gitu. Nah, jadi itu yang penting ya. Jadi kedengarannya sih hal ini simple ya, simple dan kedengarannya remeh gitu ya. Cuman banyak banget orang yang nggak ngecek gitu loh. Jadi banyak banget orang yang ngecek itu asal gitu. Mungkin malas dia ngecek atau gimana ya, pas sudah pas sudah wawancara ditolak baru tahu oh ini salah gitu ya. Jadi kalian harus ngecek gitu ya. Oke, jadi hal-hal seperti inilah yang hal kecil tapi bisa bikin gak lolos wawancara gitu ya. Oke, jadi gitu aja deh videonya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye.